Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menyerahkan proses hukum penggeledahan rumah dan kantor pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Kejaksaan Agung. Penggeledahan tersebut terkait dugaan korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit tahun 2022. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Bea Cukai beberapa waktu lalu. Penggeledahan tersebut dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor palm oil mill effluent atau limbah minyak kelapa sawit tahun 2022. Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Anang Supriyatna menjelaskan, langkah hukum yang dilakukan para penyidik Kejaksaan Agung guna mencari dan mengumpulkan informasi dan data. Bahkan dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen. Benar bahwa tim penyidik Gedung Udar telah melakukan penggeledahan di kantor Bea Cukai salah satunya dan di beberapa titik di mana tindakan hukum ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan alat bukti dan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ekspor. Sementara itu, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menegaskan, penggeledahan tersebut menjadi kewenangan pihak terkait. Biar aja lah, itu kan orang lab yang diperiksa katanya, biar aja ntar lihat. Tapi labnya complicated di lab itu. Bukan, ini kan ke lab kan kelihatannya si ekspornya cukup canggih gitu. Tapi itu pasti akan debatable. Bukti ilmiah seperti apa, saya nggak tahu, biar aja terus berjalan. Itu Bapak yang melaporkan ke Pak? Bapak yang melaporkan bukan Pak? Purbaya pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Ya, tidak hanya kebijakan Menkeu Purbaya yang menjadi sorotan, gaya sang Menteri Koboi juga berhasil mengambil hati rakyat. Bagian masih Yusan ya. Menkeu Purbaya belakangan terus menjadi sorotan publik. Pria yang kerap disebut sebagai Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Setiap kali muncul di hadapan publik, Purbaya tidak pernah lupa dengan gaya andalannya, menebar senyum sambil pose jempol, super percaya diri. Gaya Purbaya ini berhasil mengambil hati masyarakat karena dianggap penuh optimisme. Uniknya lagi, belum lama ini Purbaya dikabarkan mendapat penghargaan istimewa di jalan raya. Masyarakat memberikan mobil Purbaya prioritas karena dianggap berprestasi. Kita doakan saja pemirsa, aksi Purbaya tak hanya bikin warga tertawa, tapi juga bikin warga plus 62 lebih sejahtera. Pemirsa, radiasi radioaktif di kawasan Cikande, Tangerang, Banten masih membahayakan. Warga yang tinggal di sekitar lokasi radiasi akan segera dipindahkan, sementara hewan ternak akan dimusnahkan. Petugas kembali menemukan hasil peleburan logam yang mengandung radiasi sangat tinggi, bahkan mencapai 10 mikrosievert per jam di Desa Sukatani, Tangerang, Banten. Jumlah ini jauh di atas batas normal yang harusnya hanya sekitar 2,5 mikrosievert per jam. Akibat temuan ini, 28 warga yang tinggal di zona merah, tepatnya di Lapak C, akan direlokasi ke tempat lebih aman. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Serang juga akan mengamankan hewan ternak di lokasi terdampak radiasi. Pemusnahan ini akan dilakukan setelah pengecekan di laboratorium di Serpong, Tangerang, Banten. Meski tidak terlihat sakit, namun bila terpapar radioaktif tidak bisa lagi dikonsumsi. Keputusan ini diambil dari kesepakatan bersama pemerintah daerah dan pusat. Nantinya bagi pemilik hewan ternak akan mendapatkan ganti rugi untuk setiap hewan ternak yang dimusnahkan.
Pemerintah juga terus mendata warga yang tinggal di sekitar kawasan terpapar. Relokasi dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang ketiga masih dalam proses pendataan, sementara di gelombang kedua ada 30 kepala keluarga yang akan direlokasi. Sebelumnya di gelombang pertama, 19 kepala keluarga yang terdiri dari 64 orang direlokasi ke tempat aman. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Bekasi, Jawa Barat membantah ada dugaan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap karyawati. Pada kasus dugaan kekerasan dan pelecehan, polisi masih melakukan penyelidikan. Kasus dugaan kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa RDA, pegawai SPPG di Kota Bekasi, Jawa Barat masih dalam penyidikan polisi. Penyidik sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti serta rekaman kamera CCTV. Dalam narasi rekaman CCTV yang viral di media sosial, korban mengalami kekerasan fisik dan verbal serta pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh MKP atasan korban. Ini yang mukul aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Korban yang tak terima melaporkan atasannya ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Selain itu, Muhammad Kevin Pradana, Kepala SPPG Bekasi Selatan, membantah semua tuduhan korban. Bisa saya jelaskan, kemarin itu saya itu megang tangan dia, bukan tindakan pelecehan, tapi saya sedang minta maaf kepada dia untuk memulai bekerja besok lagi secara normal. Sebelumnya, penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui rangkaian kasus tersebut. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi-saksi. Sementara itu, rekaman CCTV di lokasi kantor SPPG Jatimekar juga turut disita. Terhadap perkara dimaksud, kita sudah terima laporan polisi dan anggota kami juga sudah melakukan pengecekan TKP. Sementara ini nanti kita akan jadwalkan untuk permintaan keterangan dari para pihak. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena pelapor belum bisa menghadiri atau meminta keterangan. Sebelumnya, video viral di media sosial seorang karyawati SPPG dinarasikan dianiaya atasannya di SPPG wilayah Jatimekar, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain kekerasan fisik, korban disebut juga mengalami pelecehan seksual oleh terduga pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov Jakarta berencana menaikkan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000. Kepala Disub Jakarta menyebut tarif Transjakarta tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2005. Rencana kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat. Muncul kabar tarif Transjakarta akan naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 atau sebesar 43%. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, buka suara. Ia menyebut kenaikan tarif diperlukan untuk menutup penurunan cost recovery atau biaya operasional di Transjakarta. Namun besarannya belum diketahui. Ya, memang untuk tarif Transjakarta kita pahami sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak ada kenaikan. Kami sudah melakukan kajian, bahkan dari hasil perhitungan Dinas Perhubungan, cost recovery-nya itu turun. Dari sebelumnya rata-rata 34-35%, sekarang dengan harga inflasi dan sebagainya tinggal di angka 14%. Oleh sebab itu penyesuaian tarif tentu dibutuhkan juga. Syafrin menyebut, sesuai Perda nomor 10 tahun 2014, tarif layanan Transjakarta akan ditetapkan gubernur setelah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan mengkaji ulang subsidi transportasi umum di Jakarta. Hal ini imbas pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun. Contohnya,
subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau kemana aja kan bayarannya 3.500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya. Nah, berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir 15.000. Sehingga dengan berbagai hal kami akan kaji kembali. Pemangkasan dana transfer ke daerah membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jakarta 2026 turun dari 95,35 triliun menjadi 79,06 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, rencana kenaikan tarif Transjakarta menuai reaksi warga dan berikut tanggapan warga. Sebenarnya kalau untuk kenaikan tarif itu nggak ada masalah sih, misalkan memang untuk perbaikan fasilitas, untuk kepentingan masyarakat, mungkin tempat busway-nya jauh lebih baik, Transjakarta juga tepat waktu, is okay. Tapi kalau nggak ada manfaatnya ya mungkin bisa dikaji ulang sih kebijakan itu. Kalau menurut aku sih dengan TJ yang udah menyebar luas ya, bahkan sampai Bogor juga, aku kan tinggal di Bogor, dengan kenaikan tarif 5.000 itu sih aku setuju aja sih, karena kalau misalnya ditingkatkan lagi terus lebih banyak lagi gitu jalurnya, itu bakal jadi lebih bagus juga. Kalau menurut saya sih agak memberatkan ya, karena dengan 3.500 saja walaupun subsidinya agak besar, cuman harga terjangkau kalau 3,5. Kalau 5.000 tuh kan naik ya, berarti agak lebih mahal lagi untuk memberatkan juga pekerja-pekerja yang biasa naik ya. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, pasca diguyur hujan sejak siang hari, sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta sempat mengalami kemacetan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Petamburan, Jakarta Barat. Selamat malam Dilami, seperti apa situasi terkini di sana? Masih macet atau tidak? Ya, selamat malam Randy dan juga pemirsa. Kalau misalnya saya gambarkan untuk situasi di Jalan Selipi menuju ke arah Pancoran, ini memang nampaknya ramai lancar Randy dan juga pemirsa ya. Tentu ini jauh berbeda Randy kondisinya dengan 2 hingga 3 jam yang lalu, karena kondisinya cukup padat, kemudian hujan juga sempat deras yang mengguyur kawasan Selipi ini Randy dan juga pemirsa. Nah, untuk saat ini kami bisa melihat ya, untuk kendaraan memang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 yang ingin mengarah ke Pancoran. Namun begitu Reni, kalau dari arah sisi lain saya juga tidak begitu melihat kepadatan yang signifikan ya kalau dari arah Pejompongan menuju ke arah Selipi. Karena hujan memang sudah reda Reni ya, namun jam-jam rawan ini memang juga sudah terlewatkan, karena kalau untuk di daerah Selipi ini Reni, jam rawan itu kisaran pukul 4 hingga pukul 8 malam. Terlebih pada hari ini memang sejak sore diguyur hujan yang lumayan cukup deras, sehingga terjadi sejumlah kepadatan di daerah jalan, baik itu di dalam tol kota seperti tol Cawang, kemudian di sejumlah jalan juga ya, baik itu kalau dilihat di CCTV dari arah Kuningan ke Semanggi, kemudian dari arah Pejompongan hingga ke Selipi. Namun untuk saat ini kami juga bisa bilang kembali Reni bahwa situasi sudah kembali normal. Nah, memang Reni, kalau misalnya kita rangkum begitu ya, selalu setiap hari Jumat ini selalu padat, terlebih jam-jam pulang kerja, karena hari Jumat ini biasanya dihabiskan masyarakat untuk berakhir pekan bersama dengan rekan dan juga keluarga, sehingga terjadilah kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Selain itu juga Reni, kalau bisa saya bilang ya, daerah Selipi ini merupakan daerah yang memang menuju ke arah Jakarta, sehingga ini jadi daerah krusial begitu ya,
ready daripada masyarakat, karena di sini juga dekat sekali dengan pusat perbelanjaan sehingga kepadatan memang terus terjadi juga. Setelah itu Randy, kalau kita lihat ya di halte ini juga. Baik Dilami, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat malam. Kita ke informasi selanjutnya.